Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh dunia sedang mengalami satu penderitaan dan kesesakan yang luar biasa, yaitu bencana COVID-19. Dan ini mau tidak mau merenggut semua aspek kehidupan kita. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian di PHK. Banyak orang-orang kita yang menjerit oleh karena kampung tengah ini tidak terisi. Banyak dari saudara-saudara kita yang kemudian terhimpit oleh karena hutang dan lain sebagainya. Saudara, sudah saatnya kita mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Nah saudara, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sebuah firman berkaitan dengan Yunus, dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat. Nah saudara tahu ceritanya. Nah ketika Allah mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe pada waktu itu, atau ke bangsa Niniwe pada waktu itu, Yunus melarikan diri dari Allah. Karena apa? Yunus tahu bangsa Niniwe itu bukanlah bangsa Yahudi. Dan pada waktu itu dia melarikan diri ke Tarsis melalui pelabuhan Yafo dan naik kapal. Nah pada waktu itu saudara, Allah tidak berkenan dengan perilaku Yunus ini, dan kemudian Allah mendatangkan badai terhadap kapal itu. Dan ini ceritanya, pada waktu itu nahkoda membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Dan Yunus kemudian dilemparkan ke lautan, dan lautan itu kemudian menjadi reda. Yunus pada waktu itu ditelan ikan yang sangat besar. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai seorang pelayan Tuhan, Yunus melarikan diri dari panggilannya, yaitu menobatkan kota Niniwe. Pasal yang kedua mengatakan, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berseru dan engkau mendengar aku ya Tuhan. Teriakan Yunus ini didasari oleh iman yang begitu luar biasa. Ia belum mendapatkan apa-apa, bahkan belum keluar dari perut ikan, tetapi dia sudah mengatakannya melalui doanya, dan ia menjawab aku, bahkan engkau mendengar aku. Sebuah iman yang luar biasa sekali, dan di dalam kesesakan itu ia berteriak. Dan ayat yang ketujuh saudara, dari firman Allah yang hidup, ketika segala pengharapanku telah hilang, kembali aku teringat akan Tuhan. Saudara, di dalam masa-masa kesesakan, di dalam masa-masa di mana pengharapannya sudah mulai pudar, oleh karena dia berada di dalam perut ikan, dan hanya satu, yaitu kematian yang akan membawa dia. Tetapi dia mengingat Tuhan, dan doaku yang kupanjatkan dengan setulus hatiku dikatakan sampai kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Kembali lagi saudara, Yunus mengatakannya di dalam iman yang luar biasa di hadapan Allah. Nah saudara yang saya kasih, setelah Yunus berdoa dan berteriak seperti itu, maka kemudian di ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, pertobatan Yunus mendasari doa yang ia naikkan. Bahkan syukur, persembahan, nazar dilakukan pada waktu itu, dan Yunus didengarkan oleh Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pasal yang ketiga, Yunus kemudian pergi ke Niniwe, dan dia mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Dan indahnya saudara, orang-orang Niniwe pada waktu itu mendengarkan Yunus, saudara. Seluruh bangsa itu, mulai dari raja sampai rakyat jelata, bahkan hewan piaraan, melakukan pertobatan dengan berpuasa. Pertobatan Yunus mengawali doa, pengucapan syukur, bahkan nazarnya, dan kemudian Yunus terlepas. Dan di pasal yang ketiga jelas kita lihat pertobatan bangsa itu, mulai dari raja sampai rakyat jelata, bahkan sampai hewan piaraan, melalui puasa dibebaskan oleh Allah, terlepas dari segalanya. Siapa saudara dan saya? Saya tidak tahu, saudara pelayan, saudara pimpinan, ataukah saudara jemaat biasa. Saat ini gereja kita sedang mengadakan doa dan puasa, sama seperti halnya Yunus dan bangsa Niniwe. Saya mau kasih tahu kepada saudara, puasa kita akan menjadi sia-sia, doa kita akan menjadi sia-sia tanpa
diawali dengan pertobatan. Tetapi ketika kita bertobat di hadapan Allah dengan apapun yang telah kita lakukan dan mendukakan hati Allah, baru kemudian kita berdoa, berpuasa, dan yang terlebih penting, mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan kita lakukan setiap hari. Tuhan akan melepaskan dari seluruh bencana yang saat ini kita sedang alami. Amin.